Well, selamat datang kembali di JPVers bareng gue Yoga. Dan kali ini kita mau bahas VR lagi. Ya, jadi begini bentuk motornya. Ini motor gua. Bukan motor gua, motor adek gua. Yang dari kemarin minta gua untuk nge-review, nih gua review motor gua. Seperti inilah motornya. VR Cross X 150. Adek gua ngambil di tahun 2022. Yang bisa kalian lihat sendiri sebegini berantakannya motornya karena ya motor ini masih dalam proses. Nggak banyak perubahan yang berubah di motor ini, belum banyak sebenarnya. Jadi kalau bisa kita lihat, nah ini yang gue bilang kemarin, spakboard. Jadi gue beli spakboard ini, kita lihat dari sini. Nah, seperti ini. Agak gelap ya karena backlight, karena masih pagi, matahari dari arah sana. Jadi ini gue beli sepaket kepala sama spakboardnya, dan ini tuh warnanya oranye. Aslinya tuh warnanya seperti ini tuh, oranye KTM. Ini spakboard itu model KTM 250. Spakboardnya, kalau atasnya gue nggak ngerti. Sebenarnya sih kayaknya KTM juga. Dan ini karena gue udah ngebat banget untuk masang. Jadi hari itu datang, hari itu gue bongkar, dan gue kecewa karena warna oranye. Jadi gue langsung beli cat aerosol gitu, warna hitam. Jadi ini langsung gue hitemin. Sebenarnya sih nggak bagus ya, nggak bagus-bagus amat sih, karena gue juga ngerjainnya cepet, karena gue pengen mainnya cepet kepasang, terus biar selaras sama warna motor gitu. Jadi gue cat asal-asalan dulu aja, yang penting warna hitam. Jadi bisa kalian lihat sendiri itu banyak bagian-bagian yang ngelupas, karena ya gue cuma ngecatnya asal-asalan aja, bukan ngecat untuk yang proper. Tuh kayak gini-gini tuh banyak bagian yang lecet, balik lagi ketemu warna oranye. Tapi seenggaknya ketika begini warnanya sudah hitam. Perubahan apa aja yang udah gue lakukan di motor ini ya, yang pertama bisa dilihat gue ganti ban sama ganti pelek, ganti spakboard, sama gue pasang lampunya yang gue udah buatkan videonya di atas sini. Sama gue ganti primer sekunder, plus gue ganti gear depan bawaan punya Mega Pro, tapi ukurannya yang 15, karena kan orinya 17, gue ganti yang 15. Udah sih, baru itu aja yang gue rubah. Selebihnya ya paling dekal sih. Jadi dekalnya memang gue sesuaikan dengan apa yang adek gue mau, karena adek gue seneng yang warna-warna pink gitu. Jadi gue kasih aksen pink sedikit. Gue kasih nomor 22 karena nomor 22 itu tanggal lahirnya dia. Sama gue kasih nama Artemix. Artemix itu nama Instagramnya dia. Jadi dia dikenal di teman-temannya itu namanya Artemix. Jadi ini gue kasih Artemix nomor 22 dengan ada sedikit aksen warna pink. Bisa kalian lihat kalau misalkan bodinya hitam, terus spakboardnya oranye, selucu apa bentuknya motor ini. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya gue pengen bahas lebih banyak di samping motornya, seperti yang kalian minta bang, kalau bikin video sama motornya. Gue pengen bikin videonya tuh ada di samping motor gue, cuman karena ya udaranya di luar lumayan panas, jadi lebih baik gue bikin videonya di dalam aja. Gue bahas kedepannya nanti motornya mau seperti apa gitu ya. Sebenarnya tuh nggak muluk-muluk sih, gue hanya ingin bikin motornya itu lebih terlihat supermoto gitu. Meskipun itu motornya hanya VR, tapi gue pengen itu lebih terlihat supermoto yang proper gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian tanya bang, modifikasi kedepannya nanti mau apa aja,
Jadi gue tuh pengen motor gue kira-kira seperti ini gitu. Jadi yang pertama gue ganti adalah spakbor depan dulu, karena selain mengejar look, selain mengejar penampilan, spakbor depan itu gue ganti karena gue merasa ketika gue melewati jalan becek atau gue sedang jalan hujan, itu spakbor ori bawaan VR ternyata belum cukup untuk menahan cipratan air gitu. Cipratan air itu masih masih suka terlontar ke atas, jadi masih suka kena muka gitu. Terus kan bagian spakbor belakang VR itu kan yang belakangnya itu kan dia masih terlalu tinggi ya. Jadi kalau misalkan ngelewatin becek itu biasanya bagian betis dalam sama bagian tulang kering itu suka kotor kena cipratan air. Selain itu juga cipratan air yang ditimbulkan dari ban depan motor gue itu nggak hanya mengotori gua tapi mengotori pengendara yang depan secara nggak sengaja. Waktu itu sumpah ini nggak sengaja banget, gue share pengalaman ke kalian nih. Ketika gue jalan becek itu habis hujan malam minggu dan habis hujan deras, jadi jalanan itu bukan hanya basah tapi lumayan banyak yang bergenang gitu. Ketika gue melewati jalan yang bergenang itu di depan gue tuh ada perempuan bonceng, dia sama mungkin sama cowoknya kali boncengan, dia pakai baju warna putih. Ya karena mungkin gue jalannya terlalu mepet kali ya, karena kan kalau misalkan gue jalan terlalu jauh juga gue akan kecipratan dari spakbor belakang dari motor di depan gue kan, karena gue berjalan emang agak sedikit mepet gitu. Tapi ternyata bukan gue yang nyipratin, malah gue yang nyipratin. Jadi yang di depan gue itu yang baju putih, dia tuh bajunya langsung kotor karena kena cipratan dari ban gue ya. Kayaknya gue ganti spakbor aja deh yang lebih panjang, selain dia ukurannya lebih panjang sama lebih lebar di depan sama lebih ke motocross look. Itu juga fungsinya memang untuk menahan cipratan sih, karena menurut gue spakbor orinya masih terlalu pendek. Kemudian selanjutnya yang akan gue ganti, bukan gue ganti lebih tepatnya, tapi gue tambahkan yaitu spakbor belakang sih, karena ya kita tahu sendiri spakbor VR itu sepanjang apa kalau misalnya kita jalan, apalagi yang udah ganti arem gitu yang lebih panjang bannya ya, otomatis pasti kalau lewatin becekan akan diprat sampai ke helm. Karena gue tambahkan spakbor belakang, kemungkinan entah gue pakai punya KTM atau gue pakai punya CRF, nanti kita lihat aja nanti ke depannya mood gue maunya kemana nih, apa mood gue mau beli yang CRF atau mood gue beli yang KTM. Nah yang ketiga mungkin yang akan gue tambahkan motor gue itu supaya lebih terlihat pure supermoto itu, gue juga baru menyadari setelah gue pasang spakbor ini ya. Jadi setelah gue pasang spakbor yang lebih panjang, gue merasa motor gue itu jadi terlihat lebih pendek. Makanya gue sebenarnya gue sudah lama untuk memikirkan pengen nambahin peninggi di bagian depan, tapi gue tidak menemukan, sampai sekarang belum menemukan peninggi yang pas untuk motor gue gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian beli di online, kalian cari di online itu peninggi shock, peninggi USD untuk motocross di bagian depan itu sebenarnya banyak, tapi itu dia menambah panjang innernya, jadi bahasanya itu peninggi dalam. Nah gue kurang merekomendasikan sebenarnya kalau pakai peninggi dalam, karena ketika kalian pakai peninggi dalam otomatis sulingannya itu kan akan lebih panjang, dimana ini menurut gue pribadi kalau misalkan sulingannya lebih panjang itu otomatis daya cengkram shocknya akan jadi lebih sedikit gitu loh. Jadi lebih banyak bagian yang keluar, lebih banyak bagian yang ada di luar gitu ketimbang bagian yang ada di dalam, dimana kalau bagian yang ada di dalam itu kan dia diperkuat dengan selongsong shocknya itu sendiri. Kalau misalkan bagian sulingnya itu keluar lebih banyak ketimbang yang dipegang sama selongsongnya, yang gue khawatirkan adalah si sulingannya ini, si pipanya ini akan bengkok. Yang gue takutkan seperti itu, karena dulu waktu zaman gue masih
bermain dengan motor-motor touring dengan box-boxnya itu banyak yang meninggikan sok dengan ditambah sulingannya gitu loh, sulingannya ditambah jadi lebih panjang. Jadi ibaratnya ini mana ya, gue bayar gambarin ya, jadi ibaratnya selongsong soknya kan ada di bawah ya kalau motor-motor konvensional ya, bukan yang pakai USD gitu. Nah sulingannya itu sampai ke atas, jadi jarak dari selongsong sampai ke segitiga itu jadi semakin panjang. Otomatis ketika dalam kecepatan tinggi terus masuk lubang, karena daya pegang soknya itu jadi lebih sedikit. Sebenarnya bukan jadi lebih sedikit sih, karena soknya jadi lebih panjang, otomatis dia jadi lebih lentur. Jadi banyak banget kasus waktu itu yang gue temukan soknya itu agak sedikit bengkok. Ada yang sampai parah bengkok banget, ada yang cuman ya melengkung-melengkung sedikit. Nah itu gue menghindari itu. Nggak semua opini gue tuh benar sih ya, karena kemungkinan kalau memang hanya menambah panjang sekitar 5 cm atau 7 cm, kayaknya sih masih aman karena hanya bertambah sedikit ya. Jadi solusinya itu sampai sekarang kenapa gue belum panjangin sok depan itu karena gue pengen cari peninggi sok yang luar bukan yang dalam gitu. Jadi kalau misalkan peninggi sok luar itu yang kita panjangkan adalah selongsongnya, bukan sulingannya gitu. Jadi sulingannya akan tetap travelnya seperti ori, tapi selongsongnya yang lebih panjang gitu loh. Jadi selongsongnya yang kita tambahkan pemanjang. Jadi kita nggak mempengaruhi, kita tidak merubah jarak travel dari shocknya, tapi kita hanya menambah panjang selongsongnya supaya bisa lebih panjang lagi, lebih tinggi lagi. Kalau gue sih gitu. Cuman sampai sekarang gue masih mencari karena gue juga gue tidak disponsori oleh siapapun. Gue modif motor ini dengan pengeluaran gue sendiri, karena gue menghindari semaksimal mungkin gue menghindari kesalahan pembelian gitu loh. Sebenarnya kalau kalian cari di luar kayak KLX, CRF, lagi sih di luar sana kayaknya KLX, The Tracker sama CRF aja sih yang banyak ditemui. Itu sebenarnya peninggi luarnya tuh banyak, cuman gue masih ngeriset kira-kira bisa nggak dipakai gitu. Yang gue takutkan adalah diameternya berbeda atau hulirnya berbeda, jadi ketika gue beli itu tidak bisa dipasang dan gue sangat menghindari itu. Sebenarnya kalau paling bagus itu pakai peninggi luar punya CRF, karena CRF bukan hanya meninggikan selongsong tapi dia juga meninggikan suling karena dia ada penambahan baut sedikit di bagian dalamnya gitu. Jadi misal peninggi luarnya bertambah sekitar 6 cm, nah peninggi dalamnya itu yang bawaan dari peningginya itu mungkin bertambah sekitar 4 cm. Jadi menurut gue itu kalau misalkan pakai itu masih lebih aman, kecuali kalau pakai peninggi yang ukuran 2 sampai 10 cm bahkan sampai 15 cm itu udah terlalu ekstrim kalau menurut gue. Memang motornya jadi terlihat lebih tampan sih karena lebih tinggi bagian depannya kan, cuman jadi terlihat cungkring karena seal savernya itu nggak melindungi sampai atas. Karena jarak travel dari shocknya itu sendiri ditambah panjang. Kenapa gue pilih shock? Kenapa gue pilih peninggi shock luar? Karena pegangan di segitiga bagian bawahnya itu masih tersisa banyak. Jadi masih ada, jadi lebarnya itu nggak cuma untuk yang di segitiganya aja, tapi lebarnya itu masih sampai ke atas. Jadi gue berasumsi bahwa shock ini tuh masih bisa diturunkan gitu dengan ditambahkan peninggi luar. Makanya gue mau coba tambah peninggi luar supaya motornya jadi terlihat lebih tinggi di bagian depan karena masih aman, karena pegangan shocknya juga masih banyak gitu. Terus juga jarak travel shocknya juga tidak akan bertambah sampai ekstrim yang sampai mempengaruhi ini ya, feel berkendara gitu, apalagi sampai mempengaruhi keamanan gitu. Nah itu yang sampai sekarang gue masih coba cari. Nanti kalau misalkan dapat, gue akan bikinkan videonya dan gue akan kasih lihat ke kalian looknya seperti ini gitu. Jadi gue hanya ingin meninggikan shock depannya aja tanpa meninggikan shock belakang ya, karena kalau misalkan shock depannya udah gue tinggiin, shock belakangnya pun gue tinggiin, gue nggak akan nyampe. Kayaknya kemungkinan kedepannya adalah
daripada gue meninggikan sok belakang, sepertinya gue akan mengganti armnya aja dengan arm yang lebih panjang. Jadi sedikit kurangnya itu menambah ketinggian bagian belakang ya beberapa senti lah, tanpa harus mengubah dudukan dari sok itu sendiri gitu loh. Jadi gue tidak menambah. Jadi secara umumnya gue tidak menambah peninggi di bagian suspensi belakang, tapi gue hanya menambahkan gue hanya mengganti arm dengan yang lebih panjang supaya jarak rodanya itu depan dengan belakang menjadi lebih panjang, seperti itu. Memang ada plus minusnya, dimana kalau wheelbase yang terlalu panjang itu memberikan kenyamanan dalam berkendara dan juga kestabilan saat jalan lurus, tapi kekurangannya adalah dia tidak selincah ketika pertama gitu loh. Jadi dibandingkan dengan jarak sumbu roda yang pendek, sumbu roda yang panjang itu lebih nyaman, tapi dia tidak selincah yang pendek. Begitupun sebaliknya, jarak sumbu roda yang pendek dia lebih lincah di kemacetan, dia bisa belok-belok, dia bisa selap-selip, tapi ketika jalan lurus, ketika ngebut akan lebih terasa lebih nyaman dan lebih stabil kalau menggunakan wheelbase yang panjang seperti itu. Ya, semuanya jadi saling terkaitan. Gue menggunakan spakbor depan yang panjang, gue menambah tinggi di bagian depan, gue menambah tinggi di suspensi depan karena gue sudah pakai spakbor yang panjang. Nah, gue akan pakai swing arm yang lebih panjang untuk ban belakang, lalu gue tambahkan spakbor juga yang lebih panjang di belakang supaya tidak nyiprat. Kayaknya udah terlalu panjang ya video ini ya, jadi nanti gue akan lanjutkan di video kedua deh. Sebenarnya gue masih banyak yang pengen dibahas sih, tapi ya kita lanjutkan di video selanjutnya aja ya. Jadi sampai di sini aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye.